Ya pemirsa, gegap gempita pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih belum usai. Pasca perhitungan putaran pertama, kini warga DKI harus bersiap-siap menentukan pilihan akhir untuk menentukan pemimpin daerahnya. Jauh hari, kedua kubu pun berlomba memenangkan hati rakyat, kendati jadwal kampanye putaran kedua belum berlaku. Pemirsa, berikut penelusuran redaksi kontroversi. Putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung 20 September 2012. Sedangkan kampanye kedua kandidat pemenang putaran pertama baru akan diperbolehkan pada tanggal 14 hingga 16 September mendatang. Itu pun tanpa melibatkan massa lebih dari 250 orang dan dilakukan di dalam ruangan tertutup. Pertarungan putaran kedua ini diprediksi akan semakin seru, mengingat keduanya mempunyai basis massa yang seimbang. Jokowi, meski bukan asli orang Betawi, namun sudah terbukti kehandalannya memenangi putaran pertama. Sedangkan Foke yang tengah berkuasa saat ini, selain didukung oleh partai pemenang pemilu, juga difasilitasi dengan segala kemudahan. Demi meraih suara terbanyak saat pencoblosan putaran kedua kandidat pemimpin ibu kota negara ini memanfaatkan sejumlah momen untuk merebut hati rakyat. Kampanye-kampanye terselubung maupun terang-terangan telah menghalalkan segala cara bagi kemenangan kekuasaan. Salah satunya adalah memanfaatkan momen Ramadan lalu. Kedua calon rajin bersilaturahmi melalui buka puasa bersama dan sholat tarawih dengan warga. Salah satu kandidat yang juga masih berstatus gubernur memanfaatkan posisinya dengan dalih program Safari Ramadan, di mana gubernur melakukan keliling kampung untuk berbuka bersama dan melakukan sholat tarawih. Tidak hanya itu, melalui program ini pun pemerintah membagikan zakat dari dana hibah Pemda. Seperti salah satu kegiatan Foke di sebuah masjid di Jakarta Pusat memasuki minggu ketiga puasa. Setelah membagikan kardus dan amplop kepada janda dan anak yatim, cagup dari Partai Demokrat ini pun memberikan kata sambutan yang jika dicermati mengandung unsur mempromosikan diri. Saya memang diri gubernur ini pengen bawa kota Jakarta ini lebih dekat di jalan Allah. Kalau dari masjid mau maju juga pada bisa. Tidak mungkin kita membangun kota Jakarta ini hanya mengandalkan kekuatan pemerintah. Saya memang bekerja keras mengupayakan agar masyarakat Jakarta ini kesejahteraannya bersama. Tadi saya juga memberikan kartu kewargaan ini. Ini adalah bagian daripada kewajiban pemerintah daerah untuk memikirkan kalau rumah sakit yang ada di Jakarta. Jangan sampai orang di sini tidak bisa berobat. Di akhir kata sambutannya, cagup incumbent ini memberikan pernyataan yang secara implisit untuk memilih dirinya di putaran kedua nanti. Pada mungkin kata Jakarta ini kita lebih dekat di jalan Allah. Kalau yang lebih kakak ngerti jalan Allah yang selamanya. Masih di minggu yang sama, calon incumbent juga melakukan kampanye terselubung saat mengunjungi korban kebakaran di kawasan Karet Tengsin, Jakarta Pusat dengan mengeluarkan statement yang memojokkan lawannya. Di kubu lawan, Joko Widodo melakukan sosialisasi dengan cara yang berbeda. Menyadari tidak memiliki kesempatan yang sama dengan incumbent, tim kotak-kotak ini melakukan silaturahmi dengan kegiatan sosial seperti donor darah. Setiap kubu seolah ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Dengan menggunakan kata sosialisasi, maka kegiatan ini masih bisa dikategorikan sah oleh tata aturan kampanye di DKI Jakarta. Setiap calon dan pasangan calon ini kan ingin menang dengan bermartabat. Ya paling nggak saya lah, ya saya ingin menang dengan bermartabat. Buat apa kita menggunakan cara-cara yang tidak terhormat dan tidak bermartabat seperti itu? Ya, pada akhirnya ya, yang menentukan kan warga Jakarta. Kalaupun itu dipaksakan, tidak akan ada efektivitasnya. Adanya perbedaan persepsi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan SK KPUD DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2011 mengenai pedoman teknis tata cara kampanye dimanfaatkan sedemikian rupa oleh para calon gubernur. Ya, sama saja, itu kan sosialisasi sebenarnya. Satu saja tidak ada, maka dia tidak bisa disebut kampanye. Itu menurut undang-undangnya.
maka dimanfaatkan, kami pun memanfaatkan itu. Kenapa kami butuh sosialisasi yang lebih tinggi. Apakah memang kurang waktu yang diberikan oleh KPU untuk kampanye? Ya sangat kurang, apalagi untuk putaran kedua yang hanya 3 hari. Tapi kalau konteksnya itu adalah putaran kedua, bagi kami ya 3 hari pun cukup. Dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa diperlukan semua unsur untuk menjadikannya sebuah kampanye. Tetapi kemudian dalam aturan penerapannya, KPUD menyebutkan harus memenuhi semua unsur untuk menjadi sebuah kampanye, yang kemudian dijadikan celah bagi para kandidat untuk melakukan kampanye. Sebenarnya ada persoalan, bukan di undang-undangnya. Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah tidak pernah menyebutkan yang namanya unsur kumulatif. Peraturan-peraturan teknis di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atas. Kan SKKPU yang membuat kumulatif, sementara tidak pernah menyatakan kumulatif dan bereskan. Kini menjadi sebuah kebiasaan bagi para pemilih untuk menerima uang dan bingkisan dalam bentuk zakat dan amal dari para kandidat. Karena peraturan yang terlalu lemah dari KPU membuka banyak celah hingga akhirnya pemilu yang jujur dan adil pun ternodai. Bahkan bulan yang suci pun dijadikan momentum untuk membungkus noda itu dalam sebuah ibadah. Sementara bagi Komite Independen Pemantau Pemilu, pemberian barang ataupun uang yang diberikan oleh kandidat dan ditambah dengan ucapan atau himbauan untuk memilih si pemberi dapat dikategorikan sebagai kampanye. Kalau yang melakukan itu calon gubernur sendiri jelas-jelas itu pelanggaran. Tapi kalau itu menyampaikan seperti itu, seperti Roma Irama kemarin seperti yang digugat oleh Panwaslu itu, tapi dia bilang ini tugas saya sebagai ulama, ya masih bisa kita benarkan ya. Tapi kalau yang melakukan itu adalah tim sukses atau kandidat sendiri, jelas-jelas pelanggaran. Memang undang-undangnya juga agak susah untuk bergerak untuk Panwaslu untuk melakukan tindakan. Tidak hanya peraturan kampanye, tapi masih ada segudang peraturan dan undang-undang yang dibuat untuk bisa dicari celahnya, sehingga apa yang dianggap telah diatur tidaklah demikian pada pelaksanaannya. Kini, pemilu yang jujur dan adil ada di tangan pemilih. Jakarta, sebagai ibu kota negara, seharusnya menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya. Tim Liputan, Trans 7.